Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum lanjut, kami mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Adrian, absen 8. Perkenalkan, nama saya Antonius Rafael Pratidya Surya Saputra dari kelas 9A absen 6. Perkenalkan, aku Stefania Kumnarastu, kelas 9A, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Miranda Kristabel, absen 23. Kami dari kelompok Amazing kelas 9A SMP Regina Paci, Surakarta. Video ini kami persembahkan untuk semua orang yang melihat video ini. Video ini berisi tentang kemitraan pembangunan di Asia Tenggara, perubahan sosial apa yang terjadi, serta hubungan kemitraan pembangunan di bidang olahraga. Simak baik-baik dan selamat menyaksikan. Kemitraan adalah suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok yang lain untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang sudah direncanakan sebelumnya supaya bisa menuju ke arah yang lebih baik dan untuk memperbaiki suatu aspek, serta mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik dari kondisi sekarang. Juga sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang mencapai tujuan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kemitraan untuk pembangunan dapat terwujud adalah hubungan harus lebih dari satu individu, memiliki tujuan dan prinsip yang sama, terjadinya interaksi satu sama lain, bersifat saling menguntungkan satu sama lain, dan kemampuan untuk mewujudkan kerjasama tim yang solid, serta mempunyai karakteristik kerjasama yang efektif. Setelah syarat-syarat terpenuhi, barulah kita bisa mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Berikut ini adalah bentuk kegiatan tingkat nasional dan internasional dalam mewujudkan kemitraan untuk pembangunan. Salah satu contoh kemitraan dalam pembangunan adalah adanya kerjasama antar negara ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN yang turun memberikan peran dalam berbagai bidang. Peran Indonesia di ASEAN: 1. Membantu kegiatan kemanusiaan negara yang sedang dilanda bencana. Indonesia turut membantu kegiatan kemanusiaan negara-negara ASEAN yang sedang dilanda bencana. Indonesia kerap menyumbang untuk membantu penanggulangan bencana di Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Laos. Indonesia juga memberikan bantuan kepada Myanmar untuk menanggulangi COVID sebesar 200.000 USD. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang olahraga. ASEAN Sectoral Body on Sport ini adalah badan olahraga ASEAN pengembangan industri olahraga dan olahraga wisata di ASEAN. Mengadakan SEA Games atau Pesta Olahraga se-Asia dan ASEAN Para Games atau Pesta Olahraga untuk penyandang cacat. Membentuk induk organisasi sepak bola se-Asia Tenggara atau dikenal AFF, ASEAN Football Federation. Dengan adanya kerjasama ASEAN mengadakan SEA Games, diharapkan hubungan negara Asia Tenggara semakin erat sehingga kerukunan akan terjalin. Berikut ini merupakan contoh-contoh hidup rukun dalam kehidupan sosial. Hidup rukun dan saling toleransi umat beragama selalu didapatkan dalam kehidupan sosial. Bayangkan tinggal dalam satu wilayah dengan perbedaan keyakinan, namun tetap harmonis dan saling gotong royong dengan tetangga. Seperti kerukunan umat beragama di Royal Residence Wiyung, Surabaya yang bisa menjadi contoh toleransi antar umat beragama. Toleransi itu diwujudkan dengan nama tempat. Karena tempat ibadah tersebut sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 rumah ibadah tersebut adalah Masjid Muhajirin, Wihara Budayana, Kepel Santo Justinus, Kelenteng Bademia, kemudian Pura Sakti Raden Wijaya, dan GKI Wiyung Royal Residence untuk umat Kristen.
Beberapa orang fanatik memprotes adanya 6 tempat ibadah yang dibangun berjejer di satu wilayah. Mereka menolak dibangunnya 6 tempat ibadah karena dianggap musik atau tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Selain kendala di bidang agama, ada juga kendala di bidang pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah kendalanya. Pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara berpendapatan rendah telah membuat keuntungan penting. Namun, keuntungan ekonomi regional telah gagal menghapus perbedaan signifikan di antara negara-negara anggota ASEAN. Kesenjangan ini menggambarkan kebutuhan akan investasi yang luas dan kuat di bidang infrastruktur, lembaga keuangan, dan perencanaan strategis. Selain kebutuhan investasi di bidang infrastruktur, lembaga keuangan, dan perencanaan strategis, kita juga membutuhkan pembangunan berkelanjutan di bidang olahraga dan kendala di bidang olahraga antara lain. Kendala program Pelatnas itu adalah kepemilikan asuransi bagi atlet, keberadaan ahli gizi dan suplemen, sosialisasi zat doping, serta kebutuhan pelatihan yang kurang. Wakil Ketua Umum Bidang Litbang Pulahta dan Kesejahteraan Pelaku Olahraga KONI Pusat Eka Wahyu Kasih mengatakan atlet-atlet cabang olahraga terutama yang berpotensi medali sangat rawan kecelakaan saat berlatih. Eka mengatakan setiap cabang olahraga juga tidak memiliki pakar gizi yang mampu mengukur kebutuhan gizi setiap atlet, serta peraturan suplemen makanan yang sesuai. Solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi adalah 1. Meningkatkan pemahaman tentang daya tarik budaya sendiri. 2. Meningkatkan rasa peduli sesama dan cita terhadap budaya sendiri. 3. Meningkatkan pemahaman agama yang kokoh. 4. Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh suatu perubahan positif atau negatifkah perubahan itu dan kerugian yang akan didapat. 5. Memperkuat daya saing kawasan ASEAN, berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. Peran aktif yang dapat aku lakukan sebagai generasi muda untuk mewujudkan kemitraan untuk pembangunan adalah ikut berpartisipasi, kooperatif, optimis, peka, fokus ke tujuan, serta fokus menciptakan perdamaian dunia dengan menghargai sesama dan saling toleransi antar umat beragama. Dengan berperan aktif, kita akan mudah dan cepat menyelesaikan sesuatu dan akan menciptakan komunikasi yang baik dan konsisten, sehingga pekerjaan akan terasa lebih ringan dan terhindar dari konflik, juga menciptakan suasana yang damai. Dengan demikian, sekarang bisa disimpulkan, kita memiliki banyak kerjasama di internasional maupun nasional dengan berbagai bidang. Contohnya bidang sosial. Indonesia membantu kegiatan kemanusiaan negara yang sedang dilanda bencana. Di bidang olahraga, Indonesia ikut merayakan SEA Games maupun Asian Games. Sedangkan di bidang keagamaan, di Surabaya ada 6 rumah ibadah dalam satu komplek. Walaupun banyak kendala yang dihadapi dalam kerjasama ini, kita juga memiliki solusi untuk menyelesaikannya. Ayo bekerja sama mewujudkan kemitraan pembangunan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share.